Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Apa kabar teman-teman? Kali ini saya ingin sharing tentang 7 hal yang mempengaruhi penjualan. Di sini saya tidak bermaksud untuk mengajarkan Anda, tapi saya bermaksud ingin men-sharingkan ilmu yang pernah saya pelajari dan saya ingin bagikan kepada teman-teman semua. Jadi di sini ada 7 hal yang mempengaruhi penjualan. Yang pertama, amal ibadah. Mungkin ada orang yang jualannya sama, harganya sama, tapi kerja kerasnya sama, tapi hasilnya berbeda. Yang satu lebih sukses. Bisa jadi yang lebih sukses itu karena amal ibadahnya lebih keras. Sholat, misalkan ya kalau yang muslim, sholatnya 5 waktu, tepat waktu, lalu juga berjamaah, sedekahnya banyak, sholat-sholat sunnahnya dikerjakan. Mungkin bisa jadi dari situ. Ini berpengaruh sekali karena semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah produk. Ya, kalau nggak ada produknya apa yang kita jual? Produk ini sangat menentukan. Ya bisa juga sih produk yang nggak berkualitas, kalau yang lainnya bagus bisa juga ya laris, tapi mungkin di awal. Tapi ketika customer sudah tahu kualitas produknya, ada dua kemungkinan. Kalau produk itu jelek ya, kemungkinan pertama, ya dia udah nggak mau beli lagi lewat Anda. Dia udah tahu produknya nggak bagus, selesai sudah. Kemungkinan kedua, diviralin. Contoh ya, ada produk skincare ternyata mengandung merkuri, di-review sama pakar skincare, dan akhirnya viral. Nah itu blunder, bahaya. Seperti itu. Jadi produk penting ya, pastikan yang Anda jual produknya produk yang berkualitas, produk yang memang Anda yakini bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau sudah punya produk, berikutnya traffic. Traffic itu lalu lintas pengunjung. Seberapa banyak orang-orang yang tahu Anda jualan apa. Jadi promosi Anda dilihat ke banyak orang. Seberapa banyak orang yang melihat promosi Anda atau iklan Anda. Berikutnya, oke, yang lihat udah banyak. Anda dapat dipercaya nggak? Gitu. Kalau Anda seorang public figure yang dapat dipercaya, atau Anda penulis buku, atau Anda seorang pakar yang memang sudah eksis di dunia maya dan mulai dikenal orang, ya, atau ada prestasi membanggakan, orang akan lebih percaya dan beli lewat Anda. Ini poin keempat. Poin berikutnya, oke, dapat dipercaya. Tapi target marketnya tepat nggak? Anda jualan untuk ibu-ibu, tapi masuk ke target market anak SMP, ya nggak masuk. Nggak masuk. Anda pengen jualan produk untuk parenting misalkan, tapi audiens Anda isinya gamers-gamers yang masih SMP, ya nggak masuk. Berikutnya, poin ke-6, interaksi. Ini udah bagus, tapi interaksi sedikit. Anda posting apapun, oke, yang lihat banyak, tapi nggak ada interaksi. Nah, itu juga kurang bagus. Interaksi itu bisa like, comment. Makanya kalau di YouTube kan, jangan lupa subscribe, like, and comment, and share kan gitu ya. Nah, kalau Instagram plus save. Like, comment, share, save. Nah, itu ibaratnya tuh masing-masing tuh ada poinnya. Semakin tinggi interaksinya, poinnya makin besar. Kemungkinan postingan Anda diviralkan sama Instagram, di posting, di explore, ya makin besar. Itu kalau lewat Instagram ya. Dan yang ketujuh, yang sebenarnya salah satu yang paling penting adalah konten. Karena konten adalah raja. Di era sekarang, di era digital, konten adalah raja. Content is a king, engagement is queen. Jadi interaksi ini engagement ya. Oke, kita bahas ya rumus suksesnya. Rumus suksesnya itu, rumus sukses jualan adalah promosi berulang, konten plus penawaran menarik ya. Jadi Anda punya konten dan tambah penawaran menarik, lalu dipromosikan berulang-ulang sampai masuk ke alam bawah sadar si calon pembeli. Nah, ini ada di ebook tentang ini ya, tentang dasar penjualan. Nanti buat teman-teman yang sudah ikut 7 days mentoring atau mungkin sudah menjadi member premium bisa mengakses ya dasar dari penjualan.
Lalu jumlah penonton. Ya, berapa banyak yang nonton? Beda ya. Kalau Anda punya konten menarik, tapi yang lihat promo Anda cuma 100 sama orang yang lihat ada 1000, ya pasti beda. Semakin besar jumlah penontonnya, semakin besar kemungkinan terjadinya penjualan yang lebih besar lagi. Udah ada yang beli, berikutnya apa? Pelayanan memuaskan. Kalau udah ada yang beli tapi nggak dilayanin dengan baik, ya kemungkinan repeat order kecil. Atau belum beli deh, udah tertarik beli, tapi pelayanannya slow respon, kasar, ya artinya nggak ramah ya. Ya, bisa-bisa nggak jadi beli. Kalau semua udah terjadi, udah terjadi pembelian, ada pelayanan yang memuaskan dan menyebabkan orang repeat order. Berikutnya apa? Bukan berikutnya sih sebenarnya. Sebenarnya dari semua ini yang paling penting ya, saya ralat ya, adalah ridho Allah. Ini yang mempengaruhi semuanya. Kalaupun misalkan ternyata promosinya jarang-jarang, yang nonton dikit, tapi pelayanannya juga biasa-biasa aja, tapi kalau Allah ridho, beres sudah. Gitu ya. Jadi kuncinya kita harus mendekatkan diri ya kepada Tuhan ya, kepada Allah. Promosi berulang, dasar penjualan itu adalah pengulangan ya. Coba deh gini, bayangin deh ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian. Misalkan Anda lihat iklan di TV atau di YouTube, apakah pernah nggak langsung beli awalnya, tapi gara-gara tuh iklan muncul lagi, lama-lama jadi kepingin beli dan akhirnya beli. Pernah nggak ngalamin? Nah, itu yang terjadi. Kenapa perusahaan-perusahaan besar berani mengalokasikan uang dalam jumlah yang besar untuk iklan yang berulang-ulang atau pasang di billboard supaya orang sering lihat. Karena kalau orang sering lihat, akhirnya masuk ke alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu mempengaruhi loh Bapak Ibu. Akhirnya menggoda orang untuk akhirnya beli. Nah, itu dasar penjualan. Ulang terus. Jadi kalau bisa apa yang perlu kita lakukan, kita sering promosi, melakukan pengulangan minimal 4 kali sehari. Bisa update story, bisa posting feed. Tapi posting feed juga saran saya bukan ini ya, bukan jualan, tapi posting edukasi. Nah, ini lebih detail di materi Instagram Juara. Oke. Lalu berikutnya siapkan konten, gambarnya, videonya, auto text-nya. Ini auto text penting juga menurut saya. Jangan sampai Bapak Ibu ada yang beli nih, ada yang nanya, harus chat panjang-panjang atau copy paste, capek. Mendingan pakai auto text, cuman ketik kode manfaat satu keluar banyak gitu ya penjelasan tentang manfaatnya. Itu pakai Sally. Bagaimana tutorialnya ada di Affiliate Blueprint ya. Lalu edukasi dulu baru promosi, sharing dulu, selling kemudian. Jadi jangan apa-apa tuh jualan terus, tapi mulai dari kasih sesuatu yang bermanfaat seperti sharing tips, memberikan informasi. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Jumlah penonton, apakah sesuai dengan target market? Tadi sudah sempat kita bahas di awal ya. Seberapa banyak dan apakah sesuai dengan sesuai dengan target market. Lalu juga trafficnya ya, berapa banyak lalu lintasnya. Ibaratnya kalau Anda buka toko offline di mall, ada mall yang pengunjungnya 10.000 sehari misalnya, ada mall yang cuma pengunjungnya 1.000 sehari. Kira-kira kemungkinan larisnya lebih besar yang mana? Yang pengunjungnya 10.000 sehari apa yang 1.000? Yang 10.000 kan? Nah, itu traffic kayak gitu. Akan banyak orang yang cuma lihat-lihat toko Anda. Itu biasa, nggak beli. Tapi akan ada juga kemungkinan orang yang beli. Semakin banyak orang yang lihat-lihat ke toko Anda, semakin banyak kemungkinan ada orang yang beli. Oke, lalu perbanyak kontak. Apa nih yang harus kita lakukan? Facebook, add friends sampai 5.000 per akun. Lalu disapa ya via message. Kalau Instagram, nah ini cara lama sebenarnya follow unfollow plus DM. Follow unfollow ini jangan, follow unfollow itu artinya Anda memfollow orang lain dengan harapan orang lain follow balik Anda. Ini cara lama ya sebenarnya. Tidak disarankan untuk melakukan secara brutal. Artinya kalau dulu pernah bisa sejam 100 follow unfollow. Sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Sekarang paling nggak sih ya 10 deh per hari. 10 aja nggak apa-apa. Daripada nanti diblok sama Instagram ya.
Dan ini akan lebih efektif kalau ke orang-orang yang Anda kenal. Jadi misalkan Anda punya teman-teman SMP nih, Anda follow aja. Kalau dia kenal Anda, dia akan dengan senang hati biasanya follow balik Anda. Jadi ibarat tuh Anda nyolek dia, woi ini ada gue nih teman SMP lu, follow back dong. Secara nggak langsung tuh Anda follow dia tuh kayak gitu. Ya kalau kenal biasanya sih follow balik ya. Jadi ini ajang silaturahim teman-teman. Anda bisa menyambung tali pertemanan dengan teman-teman lama. Oh teman SD, oh udah lama nih, coba follow gitu. Terus DM, apa kabar? Gue teman SD lu. Kalaupun nggak kenal-kenal amat gitu ya, tapi sok kenal sok deket, nggak apa-apa gitu. Selama dia tahu, oh ini teman SD nih gitu. Jadi ajang silaturahim. Nah tapi sebenarnya kalau di Instagram atau di medsos apapun saat ini adalah eranya konten. Kalau konten Anda bagus, maka misalkan ya kita bicara Instagram deh. Kalau kontennya bagus, Instagram seneng. Kenapa? Karena kontennya bermanfaat menyebabkan orang lain betah untuk bermain Instagram. Maka Instagram menyebarkan konten Anda berdasarkan interaksi dari postingan Anda, baik itu dari like-nya, dari komennya, dari share-nya, atau dari save-nya, di save ya konten yang bermanfaat itu. Lalu dia munculkan postingan Anda di explore. Nah, dari ekspor itu membuat konten Anda bisa viral atau bisa juga konten Anda dilihat banyak orang dan akhirnya banyak orang yang follow dan berinteraksi dengan Anda. Itu contoh ya. Terus mainkan hashtag ya. Tapi lebih utamanya konten. Nah, ini akan ada dibahas di materi Instagram juara. Silahkan dipelajari ya. Lalu WhatsApp berkenalan dan sebarkan umpan. Aduh, ini maksudnya gimana nih? Sebarkan umpan emang mancing? Iya, mancing. Jadi ada pola penjualan namanya pooling database strategi. Ini ada gambar orang mancing. Ini ikan maksudnya mancing follower atau mancing database, mancing kontak WhatsApp. Anda perbanyak follower IG, kontak WhatsApp, atau teman FB dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat, misalkan ebook gratis, atau misalkan voucher, atau misalkan giveaway, ya kayak gitu ya. Nah, kalau udah ini kita ambil contoh lagi follow Instagram ya. Kalau sudah jadi follower Anda, berikutnya apa? Nah, ibaratnya Anda udah mancing ikan, tapi ikannya buat dipelihara bukan buat dimasak. Ditaruh lagi lah tuh di kolam. Di kolam kan harus dikasih makan. Anda kasih makan. Makanannya dengan apa? Dengan konten-konten yang bermanfaat. Bisa dengan educating. Educating itu artinya memberikan tips-tips yang mengedukasi, yang memberikan informasi bermanfaat. Atau entertaining. Bisa dengan hiburan yang lucu-lucu. Atau kalau kita suka lihat selebgram dan artis, mungkin dia nggak ngelucu ya, nggak memberikan konten yang komedi, tidak mengedukasi, tapi cuma posting daily activity aja, aktivitas harian, tapi menghibur, memberikan interaksi yang tinggi. Kok bisa gitu? Ya karena itu mungkin bagian dari entertaining juga, dari fisiknya, penampilannya, dari cara berpakaiannya, dan memang orangnya ini disenengin banyak orang sehingga punya banyak fans. Nah itu juga entertaining Bapak Ibu. Jadi nggak selalu melucu, tapi bisa jadi entertaining tuh dari penampilan juga ya. Seperti itu. Kalau sudah terjadi, namanya ini adalah usaha membangun interaksi ya, membangun engagement. Kalau ini sudah terjadi, barulah promoting, jualan. Tapi jangan sering-sering. Artinya edukasi dulu, misalkan 3 hari edukasi, hari keempatnya promosi. Nah kayak gitu polanya. Edukasi, promosi, sharing kemudian sharing dahulu, selling kemudian. Dalam promosi, berikanlah penawaran yang menarik, ya diskon, harga coret, time limit, ya besok harga naik, bonus-bonus spesial, seperti itulah. Nah ini ada di ebook penawaran menarik. Lalu ada pooling database customer. Nah orang yang udah beli, itu jangan dibiarin, tapi dicatat. Kumpulin tuh datanya, kalau perlu cari tahu kapan dia ulang tahun. Boleh stalking juga Instagramnya. Kalau Anda tahu Instagramnya, supaya tahu minatnya apa.
Jadi atau dia punya postingan apa nih, Anda follow nih. Dia punya postingan apa? Eh misalkan wisuda anaknya, nah Anda ucapkan selamat, atau anaknya ulang tahun, ucapkan selamat. Dianya ulang tahun, selain ucapkan selamat, kasih voucher. Nah, itu lebih luar biasa lagi. Kalau Anda membuat customer senang sama Anda, maka kemungkinan terjadinya repeat order tinggi. Ya mau ada penjual lain yang menjual produk yang sama, dia belinya sama Anda lagi gitu. Maka penting ya, namanya pelayanan itu dibahas di Affiliate Blueprint bagian CS Spartan. Dan kalau Anda mau pelajarin CS Spartan, jadi member premium dulu. Nah, ini pooling database kontak WhatsApp. Alasannya karena pengguna WhatsApp itu besar, frekuensinya tinggi, murah ya, gratis malah ya, dan sebagainya. Gimana cara memperbanyak kontak WhatsApp? Triknya dengan menawarkan sesuatu yang membuat target market Anda mau nyimpen nomor WhatsApp Anda. Jadi bisa misalkan Anda masuk berbagai macam grup WhatsApp, terus Anda kenalan ya, bersilaturahmi dengan orang-orang, bisa dengan cara seperti itu. Tapi saran saya jangan kaku ya, artinya jangan menggunakan kalimat copy text yang kayaknya orang udah tahu, ini mah kelihatan banget copy text. Yang natural aja. Halo, assalamualaikum, saya Rio dari grup WhatsApp ini. Salam kenal. Saya pengen ini nih, pengen silaturahmi, boleh nggak saya save nomor Anda gitu, atau nomor kamu kayak gitulah. Ya pokoknya ya sefleksibel lah kalimatnya ya, tapi natural aja saran saya. Nah, tips yang kedua, berikan sesuatu yang bermanfaat. Jadi bisa dengan ebook gratis misalnya. Nah, Anda tawarkan nih, Bu, ini ada ebook parenting, judulnya ini, kalau berminat silahkan kontak saya aja gitu. Udah, kalau misalkan ada yang mau ebooknya, contohnya gini nih. Ini real ya, saya pakai akun istri saya. Saya add friend, terus tawarin ebook gratis ada lewat story, lewat DM. Ya, kalau ini auto text nih ya. Kalau ini auto text. Terus ya udah, ternyata dia mau nih. Kalau mau ya dia ke WhatsApp saya. Gitu ya, dia WhatsApp, berarti dia kalau WhatsApp-nya juga jangan kasih link, kasih nomor aja supaya di save. Jadi nanti ada nomornya juga di save sama dia. Berarti dia save nomor Anda, berikutnya Anda save nomor dia. Jadi namanya itu whitelisting, saling menyimpan nomor WhatsApp. Artinya kalau Anda interaksinya bagus, maka nanti dia bisa lihat postingan Anda. Sebaliknya juga begitu ya. Ini namanya menyebarkan lead magnet. Sesuatu yang menyebabkan orang mau menyimpan nomor Anda. Ini kalau WhatsApp marketing. Sebenarnya pekerjaan kita cuman begini aja. Cuma ini lembar checklist lama ya, yang baru, yang terupdate ada di Affiliate Blueprint ya. Cuma tinggal ini aja, penuhin aja checklistnya. Ini tanda Anda sudah bekerja, sudah mengerjakan bisnis online. Lalu pelayanan memuaskan, buat buku pelanggan, tulis datanya, catat tanggal beli. Supaya apa? Supaya Anda tahu kira-kira ini kalau barangnya habis, Anda bisa tawarkan lagi. Kalau itu produknya produk yang memang repeat order ya, misalkan vitamin, masker, Anda tahu nih kapan kira-kira habis. Nah, nanti begitu udah habis, perkiraan habis, Anda hubungin lagi. Sapa, terus tawarin, gitu aja. Fast respon ini penting banget. Saya pernah cuman gara-gara telat berapa lama ya? Berapa menit? Apa hampir 1 jam ya, saya lupa. Tapi itu menyebabkan calon pembeli pindah ke penjual lain. Lalu ramah ya, sebutkan namanya, pastikan berkenalan dulu. Dari chat aja kita tahu orang ramah atau nggak, betul nggak? Lalu sebut namanya, ya biasakan sebut nama customer. Misalkan pelanggannya namanya Ibu Dewi misalkan, bisa juga dengan Kak Dewi. Nah, ini Kak tuh lebih netral ya. Saya punya pengalaman, ada orang namanya seperti nama laki-laki, tapi ternyata perempuan. Jadi saya panggil Mas, dibilang saya perempuan, bukan laki-laki. Kira-kira kayak gitulah ya. Jadinya netralnya pakai K aja. Seingat saya pernah kayak gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitulah intinya mah.
Jadi lebih netral pakai Kak. Ini Kak tuh bahasa yang lumrah untuk di dunia jualan online ya. Nah ini yang paling penting ya, ridho Allah ya. Jadi kayak gini loh teman-teman. Ini tadi kita sudah bahas teknis jualan apa ikhtiarnya ya, gambarannya ya. Semua detailnya ini di materi Affiliate Blueprint, insya Allah ada ini semua. Sekarang ada yang lebih penting sebelum kita berikhtiar. Ininya dulu nih, faktor andanya dulu nih. Jadi kalau Anda mau mengalahkan mental, menghancurkan mental block, mau mengalahkan rasa malas, rasa takut ditolak, rapikan dulu nih dasarnya. Niatnya diluruskan dulu. Apa niat Anda? Kalau niatnya sekedar nyari uang, begitu tidak terjadi penjualan, begitu mengalami penolakan, kelar bos. Udah, ngedown, akhirnya nggak jualan lagi. Tapi kalau Anda punya niat positif, terutama ya kalau saran saya, kalau saya pribadi menyarankan niatkan karena Tuhan, karena Allah. Saya niat menjalankan bisnis online ini supaya menjadi nilai ibadah. Karena saya ingin berbagi postingan edukasi, ingin menjual produk yang bermanfaat ini supaya bisa membantu orang lain. Nah itu niat positif Bapak Ibu. Kalau niatnya udah positif, mindsetnya positif karena tadi ya kan saya niatnya ibadah lah, ini mindsetnya saya pengen nolong orang, maka tindakannya nih akan enak dikerjakan. Tapi memang berbicara lebih gampang dari kenyataannya. Kenapa bisa begitu? Jadi kalau ada yang bilang, coach, iya ngomong sih gampang, coba deh dijalanin, susah. Karena apa? Kenapa bisa begitu? Karena hati, faktor hati bersih berpengaruh. Kalau hati bersih, ya niat bisa lurus, mindset bisa positif. Tapi kalau hati kotor, Bapak Ibu, kalau hati ini kotor, setan kan deket ya. Kalau kita bermaksiat, hati jadi kotor, apalagi kalau kita zolim sama orang, setan datang nih. Nah setan itu tuh membuat kita malas, takut ditolak, takut sebagainya. Itu berpengaruh. Makanya pertama hatinya bersih dulu dengan apa? Amal ibadahnya. Sesuai dengan agama masing-masing. Kalau saya sebagai seorang muslim, sholat yang paling utama, ya sholat yang agama, sholat wajibnya diperbaiki, sholat sunnahnya ditambah, sedekah, ya ngaji dan sebagainya. Berikutnya yakin dengan apa yang kita jual. Kita yakin produk yang kita jual bermanfaat, halal. Nah kalau Anda yakin, getaran frekuensinya itu bisa nyampe ke customer, ke calon pembeli. Itu yang saya pelajarin ya. Itu ada di materi esensi penjualan. Ya, Bapak Ibu bisa pelajarin di Affiliate Blueprint. Lalu ikhtiar. Nah, tadi sudah kita bahas ikhtiar. Jadi itu rahasianya. Sebenarnya materi-materi ini kalau didetailkan lagi itu ada di Affiliate Blueprint Bapak Ibu. Dan untuk mendapatkan materi Affiliate Blueprint ini, Bapak Ibu perlu bergabung menjadi member premium ya. Intinya adalah di Affiliate Blueprint ini membahas tentang ya, ini yang tadi kita bahas 7 hal yang mempengaruhi penjualan, persiapan, ini ada checklist aktivitas harian, checklist ibadah ya disesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Jadi berpengaruh besar ya amal ibadah kita itu. Terus basic selling dari marketing langit, mindset, esensi penjualan, dasar penjualan, lalu ini ya jadi dapat dipercaya. Ini ada WhatsApp marketing dan ebook pooling database strategi, penawaran menarik dan copywriting, pelayanan memuaskan, belajar Canva. Nah ini mungkin tadi sebagian materi yang sebelumnya kita lihat tadi mungkin bisa didapatkan di 7 Days Mentoring ya. Tapi yang ini khusus eksklusif buat Anda yang sudah member premium. Jadi Anda bisa belajar bagaimana mendesain itu dengan Canva. Jago Canva ala sejuta pengusaha. Lalu Instagram juara, ya ebook Instagram juara. Instagram Ads, nah ini eksklusif buat Anda yang premium ya, yang sudah mendapatkan akses Affiliate Blueprint ya.
Seperti itu. Dan terakhir ini Cahaya Spartan juga eksklusif bagi Anda yang menjadi member premium. Nah, ini juga ada workbook juga, dan ini workbook ini hanya untuk yang menjadi member premium juga. Ya, jadi cara belajarnya bagaimana? Cara belajarnya itu kita print ini ya. Ini kurikulumnya. Ya, basic sellingnya, organic, Instagram Ads. Ini sebagian ada di 7 Days Mentoring ya, dan kami bagikan ini gratis, ilmu-ilmu ini, karena harapan kami ini walaupun Anda akhirnya memutuskan tidak bergabung di member premium, tidak jadi masalah. Yang penting kami sudah membagikan manfaat, dan harapan kami manfaat itu, ilmu-ilmu tersebut bisa Anda terapkan dan bisa menghasilkan uang untuk Anda atau bermanfaat untuk Anda. Itu kami sudah bersyukur. Karena motivasinya kita ingin berbagi manfaat dulu. Tapi kalau Anda mau manfaat lebih banyak, investasi leher ke atas yang bisa membuat Anda lebih maju, maka saran saya Anda gabung member premium dan dapatkan affiliate blueprint dan workbook ini ya. Nah, ini PR intinya, persiapan dasarnya. Ini Anda tinggal cuma ikutin aja checklist-checklistnya. Terutama kalau Anda belajar FB Ads. Nah, ini ya. Nah, ini kalau nggak di checklist kayak begini, pengalaman saya pribadi, puyeng harus gimana dulu. Apalagi kalau Anda mau langsung Anda tonton dulu semua, terus mau pahamin semua, susah. Pengalaman saya ya, nggak tahu ya buat Anda. Tapi kalau buat saya lebih senang pelajarin step by step seperti naik anak tangga. Seperti itu ya. Nah, di sini juga nggak cuma belajar bisnis online, tapi kita berusaha, kami ingin mengajak Bapak, Ibu, teman-teman sekalian untuk bisa berkembang. Ya, untuk bisa menjadi lebih baik. Kami menyarankan baca buku minimal 15 menit per hari. Di lembar aktivitas ada nggak ya kalau nggak salah. Coba nanti Bapak Ibu lihat ya, kalau apakah ada di lembar checklist aktivitas harian. Jadi ini perlu dibiasakan juga membaca buku minimal 15 menit per hari. Buku yang kami sarankan yang pertama buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Ini buku yang luar biasa, buku yang mengubah kepribadian saya, di mana sebelumnya saya pemalu, minder, berpikir kecil. Gara-gara baca buku ini bisa menjadi lebih positif, lebih percaya diri. Poinnya adalah you are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Lalu buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Ini buku bagi orang-orang yang nggak tahu ilmu bergaul. Bagaimana cara bisa mempunyai banyak teman. Bagaimana cara membuat orang lain nyaman. Buat yang ingin menikah, ini buku juga bisa diplesetkan. Jadi bagaimana mencari jodoh dan mempengaruhi calon mertua. Ini bagus banget bukunya. Lalu ada buku Personality Plus. Buku Personality Plus itu buku yang membahas tentang 4 karakter manusia dan bagaimana cara menghadapinya. Karakter seperti koleris, koleris itu orang yang keras, berjiwa pemimpin. Ada orang yang karakter melankolis, teliti, detail, rapi, sensitif. Ada yang karakternya sanguin, yang happy orangnya, nggak ada dia nggak rame, tapi pelupa banget. Ada orang yang cinta damai, easy going, itu karakter pragmatis, di mana orang itu paling gampang diajak ikutan ini itu, orangnya nurut, tapi no actionnya kurang, ada kekurangannya juga ya, atau orangnya suka nunda. Nah, gimana nih cara menghadapi karakter-karakter itu? Anda perlu baca buku Personality Plus. Lalu yang kedua, olahraga minimal 5-10 menit per hari. Karena di sini kita nggak cuma pengen ngajakin Bapak Ibu teman-teman sekedar berbisnis, tapi kami juga ingin Bapak Ibu sehat. Ya, ini tinggal klik aja ini ya, atau ketik ini, lakukan setiap hari 1 kali aja cukup. Kalau mau lebih banyak lebih bagus. Ini olahraga ini salah satu yang usaha saya yang akhirnya menghasilkan penurunan berat badan. Ya, dengan olahraga ini juga salah satunya. Lalu nonton video positif, motivasi, edukasi. Anda bisa subscribe YouTube Sejuta Pengusaha dan rutin beramal dan bersedekah. Anda bisa install aplikasi
kita bisa. Oke, sebagai penutup Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sebagai penutup di sini saran saya adalah niatkan karena Allah. Dimulai dari bersihkan hati dengan meningkatkan amal ibadah, jaga pandangan, jaga apa yang kita dengar. Kalau Anda suka lihat akun gosip, sebaiknya jangan ya. Di era digital ini mudah sekali kita membaca, mendengar, melihat berita-berita atau aib-aib orang lain. Jangan Bapak Ibu itu mengotori hati. Jangan. Mulai juga untuk berusaha untuk menghindari ghibah, baik itu kita yang membicarakan atau kita yang mendengarkan. Lebih baik kita diam Bapak Ibu daripada kita berghibah, ya, membicarakan kejelekan orang lain atau bahkan memfitnah orang lain. Hati-hati Bapak Ibu, itu dapat, ya, selain dosanya besar ya, mengotori hati. Pasti coba deh rasain, pasti hati nggak nyaman. Kalau hati udah nggak nyaman dari apa yang kita lihat, pandangan-pandangan yang dilarang ya, maksiat-maksiat dari mata, lalu dari apa yang kita dengar, gosip-gosip, dari membicarakan aib dan lain-lain, itu mengotori hati dan imbasnya ke niat jadi nggak ngaruh ya, walaupun kita punya niat positif. Kenapa? Karena hati kita udah kegenggam gitu sama setan. Setan udah mainkan hati kita, akhirnya membuat ikhtiar kita nggak maksimal, dijalankannya secara nggak nyaman, dengan rasa yang tidak tidak tenang. Akhirnya Anda sendiri yang rugi. Jadi pesan saya, tingkatkan amal ibadah, bersihkan niat, luruskan niat, milikilah mindset positif, dan jalankan karena niat, karena ibadah ya. Oke, terima kasih, sekian sharing dari saya. Semoga Anda berkenan dengan materi yang saya sharingkan dan semoga ini bermanfaat buat Anda. Mohon maaf jika ada salah kata, dan saya berharap Bapak Ibu teman-teman bisa mempelajari ilmu lebih lanjut di Affiliate Blueprint dengan menjadi member premium. Oke, sekian dari saya. Oh ya, satu lagi. Dengan Anda menjadi member premium, Anda bisa mengikuti berbagai macam eksklusif webinar di mana Anda bisa belajar dari berbagai macam narasumber dan Anda bisa mendapatkan insight atau inspirasi-inspirasi dari narasumber-narasumber di eksklusif webinar. Oke, sampai jumpa di kelas eksklusif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.